Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam literasi dan salam budaya. Perkenalkan, nama lengkap saya Cornelita Dunia Budi Ariski, biasa dipanggil Elita, dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas AF angkatan 2022. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang sangat spesial terkait topik tips cum laude dari mahasiswa aktif di kampus. Mendapatkan predikat cum laude merupakan dambaan bagi setiap mahasiswa, tetapi di balik semua itu perlu kerja keras, perjuangan, dan banyak hal yang harus dilewati. Akan tetapi selain itu harus juga aktif mengikuti UKM, organisasi, ormawa, ataupun komunitas. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita bincang-bincang dengan narasumber spesial kita. Baik teman-teman dan semuanya, sekarang ini saya sudah bersama narasumber spesial kita dengan Mbak Gladys ini. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Langsung saja ya Mbak, kita ke pertanyaan yang pertama. Belum lama ini kan Mbak Kia sudah diwisudai, dan bagaimana nih perasaan Mbak ketika diumumkan atau diputuskan menjadi mahasiswa peraih IPK tinggi itu yang biasa kita kenal Ini berjalan. Iya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan dan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Elita. Nah, untuk peraih cum laude itu sendiri, saya benar-benar merasa bersyukur ya, karena ya selama kurang lebih 4 tahun saya belajar di Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya di FBSD, mohon maaf sekarang sudah namanya berubah menjadi Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Itu saya mendapatkan nilai yang menurut saya ya sesuai dengan apa yang saya telah pelajari selama kuliah, seperti itu usaha yang saya upayakan dan waktu, energi, dan lain sebagainya yang sudah saya kerahkan untuk selama perkuliahan itu. Alhamdulillah sampai hari wisuda kemarin saya bisa mendapatkan lulus dengan ujian atau cum laude itu. Baik, berarti sangat bersyukur ya Mbak perasaannya sudah dibuat. Nah, selanjutnya ke pertanyaan kedua, bagaimana cara atau tips yang dilakukan selama mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang cum laude? Sebenarnya kalau ditanya tips apa saja itu jujur saja selama perkuliahan itu saya menjalani kuliah itu dengan ya yang pertama harus senang dulu ya. Senang dulu karena jurusan kita yang kita pilih itu kan harus sesuai dengan kita sendiri. Kalau kita dari awal sudah senang, sudah nyaman dengan jurusan kita, lingkungan kita, dan apa yang kita pelajari, dia juga akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita dapatkan dan kita berikan nanti. Nah, itu yang kami harus senang dulu. Kemudian selama perkuliahan itu ya apapun yang jadi tantangan, ya saya menyebutnya tantangan ada tugas atau apa itu saya menyebutnya tantangan di depan saya, itu saya hadapi dengan senang dan legowo, benar-benar dikerjakan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Kemudian kalau itu dapat apa ya istilahnya, cara biar mendapatkan nilai bagus selama perkuliahan itu ya tentulah jawaban belajar itu tentu dan template sekali ya. Tapi di sisi lain yang penting itu adalah kalau menurut saya lingkungan kita. Nah, kalau lingkungan pertemanan kita ini itu bisa membawa kita untuk senang belajar, senang diskusi soal pelajaran, dan mau istilahnya
dengan cara yang bagus, cara yang benar seperti itu buat kita. Misal contohnya saja teman kita ngajak, ayo besok ada ini ujian ini, ayo kita belajar bareng seperti itu. Nah kemarin selama di perkuliahan S1 itu saya alhamdulillahnya berada dengan lingkungan teman-teman yang memiliki semangat belajar lebih tinggi. Jadi saya juga bahwa teman-teman alhamdulillah semuanya juga bisa sukses. Berarti butuh teman atau hubungan yang baik dari kedua. Nah, berkaitan ini ada kata belajar. Untuk pertanyaan ketiga ini, sebagai peraih nilai tertinggi atau pemerhati ini pastinya tidak jauh dari kata belajar. Nah, apakah ada metode yang diberikan supaya belajar itu lebih efektif dan efisien? Oke, seputar belajar ya. Iya. Kalau seputar belajar sebenarnya itu kembali ke diri kalian masing-masing. Jadi gini, saya meyakini kalau setiap orang itu memiliki pola dan gaya belajar sendiri-sendiri. Misalnya saja, ya ini contohnya saya ya. Kalau saya tipe orang yang belajar itu lebih senang untuk melihat dan mendengarkan. Mungkin ada juga orang yang lebih senang menulis gitu. Nah, jadi atau ada juga orang yang lebih suka bicara. Tipe belajar orang itu berbeda. Untuk mengingat itu berbeda. Baik, ya langsung pertanyaan yang selanjutnya. Kita flashback sebentar waktu Mbak masih mahasiswa di sini. Sebelum Mbak lulus atau dibiayai, ini sangat aktif di lingkungan kampus di Sina, yang dimana Mbak itu mengambil divisi perkawinan atau mengikuti organisasi lainnya. Nah, Mbak bisa jelaskan alasan kenapa Mbak mengambil dan berkecimpung dalam organisasi tersebut? Alasannya ya, apa ya dulu? Sebenarnya ini sih ya karena saya rasa jadwal perkuliahan itu kan cukup berbeda dengan jadwal kelas. Jadi harus sekolah kan berangkat pagi jam 7, pulang sore jam 3 misalnya katakan gitu, dan dari hari Senin sampai Sabtu kan kalau perkuliahan enggak. Nah dari situ saya merasa bahwa rasanya kalau saya hanya belajar dari dalam kelas misalnya bersama Bapak Ibu dosen, terus bertemu dengan teman-teman saya juga cuma sebentar, itu tuh saya merasa kayak ada yang kurang nih. Sedangkan ini posisinya saya juga merantau, waktu saya di Jogja itu bakal banyak, bahkan bisa dikatakan 24 jam per 7 ya. Full time itu saya bisa melakukan apapun di kampus kalau masih ada akses kayak gitu kan. Jadi saya memanfaatkan waktu yang ada untuk kegiatan yang memang itu positif dan bisa setidaknya memberikan saya ruang agar nggak merasa bosan yang pertama, terus pengalaman, menambah relasi, itu yang jadi alasan saya sebenarnya. Selain mengikuti salah satu organisasi Mbak juga aktif dalam UMKM dan merupakan koordinator mahasiswa ya. Kalau bisa dijelaskan juga mengapa Mbak juga memilih kegiatan tersebut untuk Mbak aktif di kampus ini? Oke, kalau tadi kan berkaitan dengan organisasi ya, nggak lepas dari relasi dengan orang lain, manajemen sebuah event dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk di teater atau komunitas Hisbah ini kan komunitas teater ya. Kalau di komunitas teater ini sendiri, saya memang ingin menyalurkan apa yang saya sukai. Karena kebetulan dari SMA dulu saya berkelas bahasa, jurusan bahasa juga. Nah di bahasa ini saya juga mengikuti ekstrakurikuler ekstra teater di SMA. Beberapa kali sudah ikut pentas, ikut lomba seperti itu. Nah saya rasa karena saya juga akhirnya mengambil kuliahan pendidikan bahasa Indonesia, dan ternyata di dalamnya terdapat komunitas teater Hisbah itu tadi. Ya berarti saya bisa menyalurkan yang jadi hobi saya, yang semangat saya di dalam dunia teater seperti itu. Berarti
ingin meneruskan hobinya ya Mbak ya, untuk menjadi koordinator dan yang lucu menjadi mahasiswa aktif seperti Mbak Kia ini pasti tidak ada hambatan terutama pada waktu. Bagaimana cara Mbak Kia membagi waktu ke organisasi hima, terus kegiatan kampus ataupun tugas-tugas di kampus itu bagaimana? Oke, cara membagi waktu ya, manajemen waktu ya. Ya, Ini saya membaginya terutama untuk di masa perkuliahan ini. Saya menentukan prioritas dulu, prioritas mana yang mau saya pegang. Misalkan ini memang masa perkuliahan seperti awal, maksudnya semester yang aktif, bukan semester yang dulu. Ini saya prioritaskan pembelajaran di kelas, misal perkuliahan lah. Kuliahan itu menjadi prioritas utama saya. Jadi saya akan mengutamakan hal-hal yang ada di dalam kelas, misal kalau memang ada jadwal kelas atau ada tugas atau ada apa seperti itu, atau ada guru dosen, konsultasi, bimbingan dan lain sebagainya, saya mengutamakan itu di samping kegiatan organisasi maupun hobi saya di teater itu tadi. Tapi kembali lagi, kalau sudah memang masanya hari libur, bisa hari libur setelah semesteran kayak gitu, setelah UAS kan ada itu, ya saya berarti memprioritaskan waktu saya untuk organisasi, katakanlah organisasi. Kemudian mungkin pagi atau siangnya untuk rapat, biasanya seperti itu untuk rapat, nanti sore atau malamnya teater gitu. Sebenarnya seperti itu, karena kalau di organisasi, kalau di hima, pengurus hima PBSI itu sendiri itu yang saya rasakan lebih aktif kalau memang di pagi hari seperti ini. Kalau teater memang biasa ya, teater tuh aktifnya malah malam, nah itu bagiannya seperti itu sih. Kalau memang keperluannya dari acara teater yang besar, ya teaternya yang diutamakan. Saya rasa kalau untuk bagian waktu itu tetap ada beratnya juga ya, maksudnya mungkin ada salah satu pihak yang gimana sih, katanya kamu nggak tanggung jawab di sini tapi kemana sana itu. Saya pernah, sebenarnya saya juga pernah mengikuti ini UKM paduan suara mahasiswa di universitas di UNIF. Nah, itu saya pernah membagi waktu itu seperti ini. Jadi latihan teater dan latihan rapat hima dan latihan paduan suara itu bertabrakan sama. Kemudian saya mengambil waktu, saya mengikuti latihan paduan suara sampai bisa katakanlah latihannya 2 jam. 1 jamnya ini saya minta untuk latihan, kemudian setelah itu saya izin untuk mengikuti rapat seperti itu ya. Ya sebenarnya itu memaksakan sekali ya, tapi saya rasa itu efektif menurut saya karena saya bisa mendapatkan keduanya. target ke depan nih Mbak sekarang setelah Mbak Kia lulus dan mencapai pendidikan kedua ini, dan setelah ini apakah ada niatan lanjut ke S2 atau S3 menjadi dosen atau memilih program guru di PBB? Mungkin Mbak Kia memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Oh iya, oke. Ya, cita-cita saya sebenarnya menjadi guru itu Iya. sendiri. Ya, saya mau mengejar cita-cita saya untuk menjadi guru itu, dan mungkin kalau ditanya mau S1, S2 atau S3 itu ya jelas saya mau. Tapi untuk setelah ini saya akan memikirkan untuk ya mengajar terlebih dulu untuk pengalaman, karena posisinya sekarang saat ini saya juga udah mulai mengajar dan nama saya udah ada di Sapodik, jadi belum bisa ikut PPG yang prajaratan. Insya Allah besok akan ikut PPG yang prajaratan. Jadi ini saya fokus untuk ya belajar mengajar dulu, mengajar di kelas seperti itu. Jadi nanti kalau memang waktunya udah tepat, saya akan dapat S2 insya Allah. Iya, Tapi ya Mbak ya. iya, amin. Kita bisa nah, untuk yang terakhir ini buat teman-teman dan semuanya, bisa Mbak kasih closing statement atau Oke, ini teman
teman-teman yang luar ini Iya. Dari banyak channel. Oh, jadi kayak Semua iya ya. gitu ya, nggak dari PPSI aja ya? Iya. Oke. Baik untuk teman-teman semuanya, ini aku nyasarnya ke teman-teman yang masih perkuliahan aja deh, masih kuliah gitu. Pokoknya apapun yang ada di depan mata kita, apapun yang menjadi kewajiban kita, itu kerjakanlah dengan hati senang. Kerjakanlah dengan hati senang, karena kalau kalian kerjakan dengan hati senang, maka pekerjaan kalian itu juga akan membawa kebaikan kepada kalian. Jadi oke lah kalau zaman sekarang istilahnya mengeluh saja itu kayak sambat seperti itu. Sambat juga perlu, tapi di samping itu kewajiban kalian, tugas kalian, nah itu juga harus selesai seperti itu. Yang penting sadar akan prioritas dan harus kuat. Baik, jawabannya sangat mengagumkan dan menarik ya teman-teman. Ya tadi bincang-bincang dan wawancara Mbak Kia, dan buat teman-teman semangat, terutama teman-teman mahasiswa yang atau jauh-jauh, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Di perkuliahan itu pasti tugas-tugas kalian bisa selesai dan nanti pasti kalian bisa mendapatkan hasil memuaskan buat keberuntungan kalian. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Kia yang udah menyempatkan waktu dan membantu tugas saya dan wawancara. Dan sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan tidak bisa. Saya berdiri. Wassalamualaikum